Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat semua, perkenalkan nama saya Agus Budiansyah, mahasiswa sore Fakultas Hukum Universitas Juanda dengan NIM E2010845. Para sahabat yang saya cintai, pernahkah para sahabat berpikir sedekat apakah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Pasti pernah kan? Nah, beberapa hari yang lalu saya membaca artikel mengenai Allah sungguh dekat yang dibuat oleh Bapak Haji Inayatullah Abdul Hasim pada Republika tanggal 30 Maret 2021. Pada artikel tersebut menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad, bahwasannya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, sahabat, pada ayat tersebut terdapat 4 hal yang menarik. Pertama, dari sisi bahasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata ibadi, bukan abidi. Dua kata yang sesungguhnya punya akar kata yang sama, yaitu abdun atau hamba. Sedangkan untuk arti kata ibadi, yaitu semua hambaku yang beriman denganku. Dan abidi adalah sekelompok orang saja yang benar-benar menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada setiap hambanya bahwa Dia Maha dekat dengan kita tanpa membedakan apakah kita seorang yang rajin beribadah atau biasa-biasa saja. Kiai, politikus, guru, sopir angkot, pemulung, atau apapun pekerjaan kita, semua adalah dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ulama mengatakan sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW membacakan ayat lain dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ghafir ayat 60. Lalu orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana dan kapan waktu yang tepat untuk berdoa?" Allah kemudian menurunkan ayat yang menegaskan bahwa Dia Maha menjawab, dekat dan sungguh dekat. Rasulullah SAW kemudian mengabarkan pada kita bahwa sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia bersujud. Maka perbanyaklah doa sujudmu itu. Ketiga, pada bagian lain dalam Al-Quran, ketika orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan ayat dengan kata awalan kul. Katakanlah, wahai Muhammad. Misalnya pada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Atau pada surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Dan lain-lain. Namun, khusus pada ayat ini, Allah meniadakan kata perintah itu. Padahal yang membacakan ayat tersebut juga Rasulullah SAW. Para ahli bahasa Arab mengatakan
Peniadaan kata perintah itu untuk menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia, makhluk ciptaannya, tanpa terhalang oleh siapapun. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Al-Qaf ayat 16. Dan yang keempat, Allah telah menegaskan pada kita bahwa Dia itu pasti menjawab setiap doa. Lalu, mengapa doa-doa kita masih terasa belum dijawab? Padahal tak pernah berhenti kita bermunajat. Disinilah ujian, kesabaran dan peran kita sebatas hambanya itu dimulai. Artinya, kita harus tahu diri bahwa kita hanyalah hambanya, penuh kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh aku berdoa pada Allah untuk setiap kebutuhanku. Jika Allah memberikan sesuai permintaanku, aku berbahagia hanya sekali. Dan jika keinginanku tak dipenuhi, aku berbahagia 10 kali. Mengapa? Sebab yang pertama adalah pilihanku. Dan yang kedua hingga seterusnya adalah pilihan Allah. Sungguh Dia yang maha menentukan apa yang tidak kita ketahui. Karena itulah kita harus terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil terus berikhtiar dalam menggapai kebaikannya. Karena sesungguhnya Allah begitu sangat dekat dengan kita, sehingga Allah maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi sahabat semua, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.